Baiklah, perkenalkan, saya Farman Daka dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, dan rekan saya Alexandra Kinadia Babil yang berasal dari jurusan Sastra Inggris dan Fakultas Ilmu Budaya juga. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Hias Lingkung Jurnal Bahasa dan Sastra Inggris. Pada bagian pendahuluan, pada karya ilmiah ini membahas tentang pengertian karya ilmiah dan juga pengertian artikel ilmiah beserta dengan gaya selingkung. Jadi pengertian karya ilmiah adalah merupakan sebuah hasil tulisan yang berisi informasi, pengetahuan, dan ilmu yang didapatkan melalui studi baik lapangan maupun pustaka. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa ragam ilmiah. Jenis karya ilmiah ada macam-macam. Dalam buku Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah oleh Arifin, membagi jenis karya ilmiah menjadi 6, yaitu makalah, skripsi, kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Ciri bahasa keilmuan yang dipakai untuk penulisan karya ilmiah adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dan pikiran yang kompleks serta abstrak dengan cara yang cermat. Lalu pengertian artikel ilmiah dan gaya selingkung. Artikel ilmiah merupakan suatu hasil pemikiran, studi kepustakaan, dan hasil eksperimen di labor maupun hasil percobaan di lapangan yang dilaporkan dalam bentuk lebih singkat daripada laporan akhir penelitian, namun tetap mengandung isi yang sama. Menurut Sadono pada tahun 2006, kenyataan ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan bahasa tertentu, pembicara akan kenali siapa jati dirinya, berasal dari mana, bagaimana penghubungannya dengan mitra tuturnya, dalam peristiwa tutur apa dia terlibat, begitupun dalam sebuah artikel. Gaya selingkung akan menjadi sebuah identitas bagi jurnal tersebut. Artikel adalah karya ilmiah yang ditampilkan secara sederhana. Dari jumlah fisiknya, artikel mempunyai minimal 10-20 halaman, atau tidak lebih dari 5.000 kata. Artikel pun berpotensi dimuat dalam jurnal sebagai publikasi ilmiah. Menurut Winarsida Sulistiawati dan Komaidi, menyatakan bahwa sebuah karya tulis memiliki beberapa ciri, yaitu logis, sistematif, dan objektif. Yang berarti bahwa sebuah karya tulis tidak boleh ditulis berdasarkan argumen yang merujuk pada sebuah subjektivitas. Lalu apa itu gaya selingkung? Adalah merupakan salah satu identitas dan karakteristik yang menjadi suatu jurnal, yang menjadikan suatu jurnal dapat dikenali dan memiliki ciri khas. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis empirik yang diambil dari berbagai sumber ilmiah. Penelitian dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. Pembahasan yang diambil dalam jurnal ini yang pertama yaitu lingua cultura. Lingua cultura adalah jurnal yang berfokus pada berbagai masalah yang mencakup studi bahasa, budaya, dan sastra. Format artikel atau gaya selingkung terdiri dari yang pertama, titel atau judul. Terdiri dari 8-12 kata, tidak termasuk artikulasi atau the, dan artikel tidak terbatas atau a dan an. Menggunakan frasa, bukan kalimat. Yang kedua, abstrak atau abstrak. Terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan diskusi, dan kesimpulan. Implikasi atau rekomendasi dapat ditambahkan secara abstrak. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh berisi informasi latar belakang yang panjang dan tidak memiliki referensi untuk gambar, tabel, persamaan, referensi bibliografi, apapun yang masuk atau lainnya artikel. Bahasanya jelas dan ringkas dan terdiri sendiri dalam satu paragraf. Yang ketiga, keyword atau kata kunci. Terdiri dari kata atau frasa penting atau spesifik yang ditemukan terutama dalam judul dan abstrak maupun artikel. Ada 3-5 kata kunci dari satu artikel. Yang keempat, introduction atau penjelasan.
menunjukkan apa yang sudah diketahui dari studi sebelumnya, mendefinisikan pentingnya studi, tinjauan literatur, dan tujuan penelitian. Terdapat kutipan dari artikel yang relevan dan menunjukkan kebaruan dari penelitian. Yang kelima, metode. Menjelaskan dengan jelas bagaimana penulis melakukan penelitian. Metode harus menjelaskan tentang desain penelitian dengan jelas, prosedur penelitian yang dilakukan, menggambarkan bagaimana meringkas dan menganalisis data. Yang terakhir, referensi. Harus terdiri dari 80% dari sumber utama yang relevan dan terkini, seperti artikel jurnal atau konferensi dari 5 tahun terakhir. Referensi harus ditulis dalam gaya APA dan menggunakan referensi perangkat lunak manager, seperti Mendeley, Zotero, dan lain-lain. Yang kedua yang dibahas dalam jurnal ini yaitu IJAL, atau Indonesian Journal of Applied Linguistics. Adalah jurnal pengajaran bahasa dan pembelajaran yang diterbitkan oleh UPT Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia. Format artikel atau gaya selingkung terdiri atas yang pertama titel atau judul, tidak lebih dari 12 kata, ditulis menggunakan Berlin Sans FB, font ukuran 14, bold, pusat, uppercase. Yang kedua, abstrak atau abstrak. Dalam satu paragraf tidak lebih dari 300 kata. Ditulis dengan Times New Roman, ukuran font 9, spasi tunggal. Abstrak berisi pernyataan umum tentang pentingnya topik, kesenjangan dalam literatur, atau perbedaan antara teori dan praktik, tujuan studi, metode, temuan utama, dan kesimpulan. Yang ketiga, keyword atau kata kunci. Terdiri dari 5 kata, ditulis menggunakan Times New Roman, font 11, dan tidak boleh lebih dari 2 baris. Yang keempat, introduction atau penjelasan. Terdiri dari latar belakang penelitian, konteks penelitian, tinjauan literatur, dan tujuan penelitian. Pendahuluan disajikan dalam bentuk paragraf, bukan petunjuk, dengan proporsi 15-20% dari keseluruhan panjang artikel. Yang kelima, metode. Terdiri dari deskripsi mengenai desain penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data dengan proporsi 10-15% dari total panjang artikel, semua disajikan dalam bentuk paragraf. Yang keenam, hasil dan diskusi. Terdiri dari deskripsi hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan artinya dilihat dari teori saat ini, dan referensi dari area yang dibahas. Proporsi bagian ini adalah 40-60% dari total panjang artikel. Yang ketujuh, kesimpulan. Terdiri dari ringkasan, penyajian kembali dari temuan utama. Yang terakhir, referensi. Setiap sumber yang dikutip dalam tubuh artikel harus muncul dalam referensi. Dan semua sumber yang muncul dalam referensi harus dikutip dalam tubuh artikel. Sumber yang dikutip harus setidaknya 80% berasal dari yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Sumber yang dikutip adalah sumber utama dalam bentuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian, termasuk tesis dan disertasi. Kutipan dari jurnal harus setidaknya 80% dari total referensi yang dikutip. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangan dan kesalahan yang ada dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.